Kalau lawan politiknya Pak Jokowi menilai bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu atau tidak pernah lulus di UGM, maka seyogyanya proses tahapan tanggapan masyarakat itu dimunculkan atau dibunyikan atau disuarakan oleh pihak-pihak baik masyarakat secara umum atau lawan politiknya Pak Jokowi. Sebenarnya KPU atau Bawaslu itu sudah melakukan verifikasi, tapi bukan dalam konteks ijazah asli. Karena dalam peraturan KPU, ya PKPU istilahnya, yang dimaksudkan dengan berkas yang disodorkan kepada penyelenggara pemilu ketika kita mencalonkan itu adalah salinan fotokopi yang dilegalisir. Nah, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 mengakui itu. Kalau berkaitan dengan jabatan seseorang, maka itu boleh dibuka rahasianya. Itu pun poin A-nya mengatakan atas persetujuan yang bersangkutan. Betul. Jadi memang ketika Pak Roy Suryo keluar dengan ijazah yang diberikan oleh KPU, aku setuju dengan istilah beliau itu ngeprank masyarakat kita, seolah-olah itu adalah bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, padahal ya itu memang salinan legalisir yang dimiliki dokumentasinya oleh pihak KPU. Ya agak keren ya, walaupun kadang-kadang juga bagi orang yang waras akan menganggap ini putus juga orang ini kalau bicara gitu. Bill. Siap. Ini kita keluar dari konten-konten Bang Bill dulu nih ya. Keluar dari kontennya Bang Bill nih. Ini kita melihat masih simpang siur isu juga di masyarakat mengenai mungkin proses registrasi pejabat pemerintah, pejabat negara, jabatan pejabat negara gitu untuk mendaftarkan dirinya sebagai pejabat negara di KPU, atau sebagai mantan orang Pawas. Mungkin Abang lebih mengerti banget ini proses registrasinya hingga pejabat negara itu bisa duduk akhirnya gitu. Nah, ini kan proses registrasi menyangkut ijazah salah satunya. Melihat isu saat ini yang masih terus bergulir, ada ijazah Pak Jokowi sampai juga isunya ijazah Gibran. Nah, ini kemarin juga sempat tercetus bahwasanya KPU memberikan salinan kepada Roy Suryo. Bang, seberapa mudah sih mereka sebenarnya mendapatkan salinan tersebut? Makasih Vivi, berisi luar biasa. Tajam ini ya. Memang aku informasikan dulu di 2018 sampai 2023 aku menjabat sebagai komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum, tapi kebetulan di Kota Manado, jadi di kota. Dan memang pekerjaan kita hari-hari adalah mengawasi KPU dan juga mengawasi para calon. Jadi yang kita awasi peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilunya adalah KPU, peserta pemilunya adalah calon, baik caleg, calon bupati, calon presiden, itu kita awasi. Tentu dalam cakupan daerahnya masing-masing atau kalau Bawaslu RI cakupannya nasional. Nah, secara kebetulan, kenapa aku belakangan juga agak senang untuk mengikuti kisruh soal ijazahnya Pak Jokowi, karena memang ini beririsan langsung dengan apa yang selama ini aku geluti terkait bagaimana seseorang untuk kemudian mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, presiden, atau mungkin caleg, kan gitu. Nah, ada aturan-aturan yang itu diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, ya kan? Undang-undang inilah yang mengatur baik pencalonan presiden, pencalonan anggota DPR, termasuk juga mau menjadi penyelenggara pemilu, termasuk juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu diatur di undang-undang ini. Jadi semuanya disatukan. Dulu undang-undangnya berbeda-beda, sekarang udah disatukan dalam 7 2017. Nah, orang mau mencalonkan diri sebagai presiden nih, kita bicara soal konteks Pak Jokowi yang akhirnya ijazahnya dipersoalkan. Sebenarnya kalau kita mau mengklaim bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, maka yang paling pertama bertanggung jawab di sini adalah penyelenggara pemilu. Kalau kita bicara konteks beliau sebagai presiden, ya kan? Kenapa? Karena KPU dan Bawaslu itu punya kewenangan untuk melakukan dua verifikasi. Pertama adalah verifikasi administrasi atau yang kita istilahkan Vermin. Yang kedua adalah verifikasi faktual atau Verfak. Dua hal ini harus dilakukan oleh KPU. Kalau KPU tidak lakukan ini, maka Bawaslu bisa kasih kartu kuning atau kartu merah sama dia, ya kan? Jadi aku sebagai Bawaslu lakukan hal itu. Jadi KPU setelah dia memverifikasi mana nih
Jadi kalau kita bicara syarat calon presiden misalnya, salah satu syaratnya adalah memberikan bukti kelulusan SMA. Itu di pasal 165R yang kemarin digugat sama Subhan Palal. Nah, ijazah SMA atau sederajat, itu apakah SMK, apakah madrasah aliyah, atau sekolah-sekolah lain yang sederajat. Sekolah lain itu kayak pesantren, kayak seminari. Nah, itu sekolah lain, tapi yang sederajat dengan SMA. Nah, apakah kemudian ketika Pak Jokowi menyalurkan berkasnya, itu kalau dinyatakan palsu, maka seharusnya ada namanya tahapan tanggapan masyarakat. Misalnya nih, kalau lawan politiknya Pak Jokowi menilai bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu atau tidak pernah lulus di UGM, maka seyogyanya proses tahapan tanggapan masyarakat itu dimunculkan atau dibunyikan atau disuarakan oleh pihak-pihak baik masyarakat secara umum atau lawan politiknya Pak Jokowi. Pertanyaannya, apakah lulusan UGM harus mengeluarkan ijazah UGM? Sebenarnya kalau ijazahnya Pak Jokowi sudah ada SMA, biar nggak ada UGM, tetap beliau sah sebagai presiden. Tapi kan kita nggak masuk di situ tuh. Kita mau bicara soal benarkah ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Nah, sebenarnya KPU atau Bawaslu itu sudah melakukan verifikasi, tapi bukan dalam konteks ijazah asli. Karena dalam peraturan KPU, ya PKPU istilahnya, yang dimaksudkan dengan berkas yang disodorkan kepada penyelenggara pemilu ketika kita mencalonkan, itu adalah salinan fotokopi yang dilegalisir. Nah, untuk melegalisir ijazah, otomatis kan seseorang atau mahasiswa atau alumni itu datang ke kampus membawa ijazah asli. Kemudian mendapat cap. Di fotokopi dulu kan, disalin, baru dari pihak kampus ngecap. Lo dilegalisir, berarti lo sah. Dibawalah ke KPU. Nah, kalau dibawa ke KPU, itulah yang disimpan oleh KPU. Itulah yang disimpan oleh lembaga-lembaga terkait yang kemudian kalau orang mau melamar, jangankan KPU, kita mau melamar kerja aja, orang nggak minta ijazah asli kita. Yang penting lo punya ijazah fotokopi yang dilegalisir, bahwa benar Anda adalah lulusan kampus tersebut. Dari sisi itu sudah clear sebenarnya, udah selesai. Kalau seorang Jokowi memiliki ijazah legalisir, yang kemudian oleh KPU diverifikasi secara administrasi benar, lakukan verifikasi yang kedua, faktual. Mendatangi kampus. Hai kampus, lo UGM pernah nggak menelurkan yang namanya Jokowi sebagai lulusan UGM Fakultas Kehutanan? Ya UGM bilang, oh ada catatannya, hadir yang namanya Jokowi, benar alumni kami. Clear. Berarti Pak Jokowi bukan lulusan bodong, berarti ijazah yang dia berikan adalah asli dalam arti legalisirnya, sementara aslinya kan melekat sama dirinya. Makanya ketika orang-orang teriak, Pak Jokowi tunjukkan mana ijazah aslinya, UGM mana ijazah aslinya Pak Jokowi, KPU. Nggak ada sama mereka, ijazah asli sama Pak Jokowi. Nah, kalau begitu, tolong karena Pak Jokowi adalah mantan presiden atau orang yang pernah menjadi pejabat, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatakan bahwa pejabat itu bisa dibuka. Ya silahkan ke KPU, boleh. Makanya tadi kan pertanyaannya, kok boleh ya KPU memperlihatkan? Boleh, cuma ada prosesnya. Proses surat menyurat dulu, kalau kemudian terjadi sesuatu yang janggal, ada namanya komisi informasi, disengketakan dulu. Kalau seandainya KPU nggak mau perlihatkan, itu sengketa sama komisi informasi. Jadi komisi informasi panggil kepada pelapor atau penggugat, panggil kepada KPU, apa masalahnya? Itu tuh KPU nggak mau perlihatkan ijazah salinannya fotokopi Pak Jokowi. Nah, Komisi Yudisial berdasarkan hukum, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, oh boleh, KPU tolong berikan. Boleh itu. Jadi prosesnya demikian. Tapi bukan ijazah aslinya. Karena ijazah aslinya sama Pak Jokowi. Nah, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang salah baca Pak Roy Suryo adalah ketika dia mengklaim Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu maka ijazah asli bisa diperlihatkan. Enggak. Undang-Undang KIP itu diperuntukkan kepada badan publik. Badan publik itu apa ya? KPU, Bawaslu, polisi, UGM, itu badan publik. Nah, ketika badan publik, ada publik yang mau bertanya tentang data-data rahasia seseorang yang berkaitan dengan pejabat. Nah, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 mengakui itu. Kalau berkaitan dengan jabatan seseorang, maka itu boleh dibuka rahasianya. Itu pun poin A-nya mengatakan atas persetujuan yang bersangkutan. Seharusnya demikian ya, walaupun ada debatable di situ. Dan atau persetujuan. Kalau tidak disetujui boleh atau tidak, itu urusan lain. Tapi intinya memang Undang-Undang KIP memberikan ruang
untuk badan publik memperlihatkan itu. Nah, Jokowi kan bukan badan publik. Jadi kalau kalian mau tanya ijazah aslinya Pak Jokowi, silakan datang ke dia. Kalau dia tidak perlihatkan, lo jangan marah. Dia tidak punya kewajiban memperlihatkan itu. Yang punya kewajiban adalah KPU. Yang punya kewajiban adalah Bawaslu. Yang punya kewajiban adalah UGM. Itu pun kewajiban mereka memperlihatkan dokumen yang kebetulan berkaitan dengan apa yang menjadi syarat calonnya sebagai pejabat. Misalnya, ke UGM, ngapain nanya sama UGM? Karena itu wilayah privat. Kalau lo mau tanya, itu kepada KPU, karena berkaitan dengan lembar itulah yang dijadikan Pak Jokowi sebagai syarat dia untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi sekali lagi ya, walaupun tidak ada ijazah SMA, ijazah UGM-nya Pak Jokowi tetap sah sebagai presiden. Karena apa? Karena ijazah yang dibutuhkan oleh KPU adalah ijazah SMA, bukan ijazah S1. Itu satu hal yang jangan dilupakan. Nah, nanti beda dengan masalah Gibran. Kita akan bahas setelah ini, tapi yang jelas. Intinya begitu. Jadi, pertanyaannya apakah boleh KPU memperlihatkan sampai ada petugasnya PPID? PPID itu apa ya? Petugas pengelola informasi data publik, dokumen publik gitu. Jadi, petugas atau pejabat inilah yang melakukan verifikasi dulu, kayak si Bonatua siapa tuh ya, Pak siapa tuh yang datang ke KPU, Pak yang menuntut dibuka. Nah, jadi sebelum dibuka mereka verifikasi dulu suratnya, setelah dievaluasi, dipelajari, baru disurati, silahkan datang ke KPU, Anda bisa lihat. Jadi sebenarnya nggak salah KPU memperlihatkan legalisir, tapi ada data pribadi yang nggak boleh dibuka, seperti nama, seperti identitas NIK. Memang harus ditutupi. Ya, harus ditutupi karena itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi jangan cuma terkecoh dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kita lupa dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nama itu termasuk data pribadi loh. Nama, ya kan, alamat, nomor surat, itu data-data pribadi yang nggak boleh diperlihatkan. Sehingga itu KPU memberikan bukan legalisir aslinya, tapi yang sudah dia scan dan dia print baru dia kasihkan. Nah itu nggak apa-apa kan itu. Jadi bukan ijazah asli. Jadi yang mereka terima itu bukan legalisir asli, melainkan legalisir yang difoto oleh KPU dan di print lagi, setelah di print diberikan kepada mereka. Ya itu seperti itu memang mekanismenya. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya di KPU, karena itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ruang terkait itu. Yang salah adalah ketika mereka teriak-teriak ke Pak Jokowi atau ke KPU tapi meminta ijazah aslinya yang cuma satu lembar itu. Nah ini yang sampai sekarang Pak Jokowi nggak mau perlihatkan, bukan karena apa ya, kan ada orang bilang nggak negarawan banget Pak Jokowi nggak perlihatkan. Nah ini persoalannya sudah aspek hukum, karena mau diperlihatkan juga Mas Gibran diperlihatkan tetap nggak dipercaya sama mereka gitu. Jadi untuk sementara begitu sih. Bang Bill, tadi itu menariknya adalah soal proses verifikasi. Artinya setiap KPU ya, KPU yang melakukan verifikasi ke kampus. Pasti ke kampus. Harus pasti menelusuri kampus. Harus. Itu diawasi oleh Bawaslu. Ini kan sudah benar-benar prosesnya itu cukup ketat ya. Pasti. Gitu kan. Nah, ini yang dipermasalahan sama Roy Suryo itu kan dia ijazah asli. Ini sudah makin panjang banget nih. Sampai ke sana kemari, sampai ke Bu Iriana juga gitu kan. Artinya ini kayaknya apakah ini sebenarnya menurut Bang Bill sendiri melihat apakah ini masyarakat seperti di prank atau seperti apa sih sama isu-isu yang saat ini, karena kan mereka ingin melihat ijazah asli dan yang ditunjukkan KPU adalah fotokopi ijazahnya. Gitu. Ini seperti di prank atau seperti apa sih Bang? Betul. Jadi memang ketika Pak Roy Suryo keluar dengan ijazah yang diberikan oleh KPU, aku setuju dengan istilah beliau itu ngeprank masyarakat kita. Seolah-olah itu adalah bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal ya itu memang salinan legalisir yang dimiliki dokumentasinya oleh pihak KPU. Itu memang seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu kesalahan dari Bang Roy Suryo. Mereka tidak pernah memegang ijazah aslinya Pak Jokowi yang kemudian diteliti. Yang ada adalah foto-foto yang di-share di media sosial yang mengalami kompresan. Nah, kemarin ketika Pak Roy Suryo ditantang oleh Andi Azwan, ini loh ada ijazah scanan yang mirip dengan Pak Jokowi punya,
yaitu teman serekanannya Pak Jokowi juga, mulai dari stempel, mulai dari tulisan, fontsnya. Dulu kan yang dihajar soal font, dihajar lagi soal foto, dihajar lagi soal itu semua udah terbantahkan ya. Sampai kacamata itu udah terbantah, kecuali kurang update atau kurang menonton. Kalau cuma nonton Roy Suryo dan Rismond ya otomatis seperti itu terus. Tapi kalau menonton, maaf, YouTubeku, penjelasannya Bang Joshua Sinambela itu berdasarkan fakta, bukti, dan yang lebih ilmiah gitu. Itu teman-teman, aku bicara ke teman-teman publik ya, pasti akan akhirnya menganggap, oh iya Roy Suryo kayaknya keliru. Kalau nggak mau dibilang salah, kita anggap saja keliru gitu. Dan memang keliru gitu. Jadi ketika dia keluar dari KPU kemudian memperlihatkan ijazah salinannya Pak Jokowi, ya apa masalahnya gitu? Itu nggak ada masalah, memang seperti itu. Karena bukan ijazah aslinya Pak Jokowi gitu. Itu logikanya sangat sederhana, cuma kehebatannya Roy Suryo adalah itu membuat framing memang. Dia komunikasi publiknya agak keren ya, walaupun kadang-kadang juga bagi orang yang waras akan menganggap ini putus juga orang ini kalau bicara gitu. Tapi minta maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormatku sama beliau-beliau, sangat disayangkan beliau-beliau tidak sangat objektif. Ya cuma memang untungnya kalau sudah di kamera pakai frame tuh. Ini kertas ini, seolah-olah ketika perlihatkan kertas kita terina bobo nih. Orang-orang yang nggak paham akan, ya itulah kertasnya. Emang ada apa dengan kertas? Kan gitu. Kayak kemarin datang dari UTS insert, ini kertas, sertifikat. Apa masalahnya? Emangnya lo pernah lihat Gibran nggak memiliki itu kan gitu. Jadi Roy Suryo pandainya memang bersilat lidah di media sosial, di layar kaca, seolah-olah sehingga publik menganggap bahwa oh yang diteliti Roy Suryo itu berarti benar. Padahal semua keliru. Mbak. Jadi aku pastikan KPU memverifikasi itu sudah sangat sungguh-sungguh, dan itu pun yang diverifikasi sekali lagi ijazah legalisir, bukan ijazah asli. Ijazah asli yang dicetak satu-satunya itu cuma ada di Pak Jokowi. Pak Jokowi pernah perlihatkan ke teman-teman wartawan apa semua. Ada yang nanya, kapan Pak Jokowi perlihatkan ke publik? Ini aku bersaksi ya, aku minggu lalu ketemu sama beliau. Beliau keluarkan pernyataan begini, saya memastikan ijazah saya akan saya perlihatkan. Ini saya bertanya ke beliau, Pak, kenapa Bapak nggak ikuti kemauan banyak orang? Bukan musuh nih, bukan lawan politik, tapi ada masyarakat yang awam yang menganggap bahwa iya juga ya, dengan logika sederhana, kenapa Pak Jokowi nggak perlihatkan aja? Selesai, Pak. Dia nggak banyak oce, dia cuma bilang begini, nanti di persidangan saya berjanji akan membuka ijazah SD, SMP, SMA, dan juga UGM. Setelah saya perlihatkan, tidak hanya ke hakim, dia akan perlihatkan kalau ada media, ada TV, silahkan ya diperlihatkan ya. Setelah itu dia akan bermohon kepada hakim, tolong berikan mereka sanksi seringan-ringannya. Pak Jokowi sudah dihina dan sudah difitnah. Yes. Beliau masih mau mengampuni mereka. Aku sampai bilang begini, Pak, oke, Bapak bisa bilang seperti itu, tapi rakyatnya Bapak yang cinta sama Bapak, pendukungnya Bapak yang kelahi di luaran sana nggak setuju kalau Bapak meringankan hukuman, karena biar bagaimanapun orang sudah polarisasi di mana-mana. Ya, dia bahasanya santai, ya nggak apa-apa, itu kan orang penasaran aja dengan apa. Jadi bahasanya bahasa halus sekali, bahasa oh ini orang. Dan dia pastikan mereka pasti dihukum. Kan dia bilang pasti dihukum tuh karena dia perlihatkan yang asli nih. Berarti benar kan kalian fitnah aku? Tapi kata Pak Jokowi, dia akan bermohon, dan itu dia sampaikan ke saya dan beberapa teman yang hadir di ruangan beliau, biasa beliau layani tamu kan. Saya akan minta ke Pak Hakim, tolong dihukum seringan-ringannya. Dan itu kan pernah terjadi Kak, waktu dia keluar dari Bareskrim, ketika ditanya sama Pak wartawan, Pak kenapa sih nggak diperlihatkan Pak, kenapa sih dia jawabnya begini, saya jujur menyayangkan kalau seandainya kisru ijazah ini itu sampai masuk ke tahapan selanjutnya. Kalau tahapan selanjutnya kan berarti penyidikan. Kalau penyidikan otomatis kan pentersangkaan. Kalau pentersangkaan kan otomatis pidana gitu. Tapi dia masih bermohon di proses ujung nanti, dia bermohon tetap dihukum tapi seringan-ringannya. Ya gitu. Dengan statement Pak Jokowi seperti itu, artinya Pak Jokowi tidak punya dendam. Yes, memang sampai sekarang beliau, kalau Mas Gibran punya jawaban ya, ini orang-orang kita anggap ikut meramaikan untuk lucu-lucuan, kita nggak perlu terlalu porsir gitu. Karena kalau aku lihat gini, Pak Jokowi masih memandang siapapun di Indonesia ini adalah rakyatnya.
Dia masih memandang itu, sehingga dia tidak pernah memandang sebagai musuh. Ya musuh aja yang memandang dia sebagai orang jahat, sebagai pembohong, sebagai pelaku. Ya sudah, itu wilayah pilihan politik, ya kan. Sama dengan banyak orang yang nggak suka sama Pak Anies, nggak suka sama Pak Ganjar. Padahal bagi pendukungnya, Pak Ganjar luar biasa, Anies Baswedan bagaikan malaikat. Itu tergantung siapa. Ya kalau aku sih nggak mau terjebak di pilihan politik itu. Yang penting sekarang bahwa Pak Jokowi memberikan tanda atau sinyal bahwa dia akan perlihatkan ijazahnya di muka publik, tapi harus di meja hukum. Karena kalau cuma di mana wartawan, tolong difoto, paling ribut lagi. Paling dianalisa pakai Ella gitu. Kalau bukan Ella, Eni atau siapa, Yuyun, kan gitu. Oke, nah kalau misalnya dari ijazahnya Mas Gibran gimana? Karena kan tadi katanya ada verifikasi ke kampus. Ya. Nah, artinya pihak KPU juga memverifikasi ke kampusnya di Australia. Iya. Gitu. Singapura otomatis, karena dia kan ijazahnya yang dia keluarkan adalah ijazah yang terakhir. Aku mau jelaskan begini. Ada perbedaan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dengan peraturan KPU sebelumnya yang berkaitan dengan pencalonan 2014 dan juga 2019. Khusus di 2024 kemarin, PKPU-nya itu tahun 2023, itu nomor 19. Ada pasal 18 ayat 3. Pasal itu mengatakan begini, pengecualian bagi alumni luar negeri, SMA luar negeri, itu tidak perlu memberikan bukti dukungan lulusan SMA luar negerinya, baik yang di SK penyetaraan atau ijazah SMA-nya gitu. Karena memang SMA nggak ada di luar negeri. Kita tahulah itu. Nah, sehingga itu Pak Prabowo dan Mas Gibran itu tidak perlu memberikan ijazah SK penyetaraannya. Tapi cukup ijazah penyetaraan tapi yang S1. Sehingga itu Mas Gibran atau Pak Prabowo tidak perlu memperlihatkan SMA luar negerinya. Kan Pak Prabowo dari luar negeri juga. Mas Gibran dari luar negeri juga, ya kan? Tapi Mas Gibran dan Pak Prabowo cukup memperlihatkan ijazah S1-nya. Pak Prabowo Akademi Militer, ya perguruan tinggi, bukan S1 tapi perguruan tinggi. Karena S1 kan ada yang D3, nah macam akademi kan dia diploma itu, militer, ya kan? Kalau Mas Gibran itu S1, ya. Nah, itu pun itu lulusan dari luar negeri dalam artian MDIS. Nah, dia tahun 2019 mengurusi SK penyetaraan SMA-nya dan juga SK penyetaraan perguruan tingginya. Nah, SK penyetaraannya itu kan yang dihitung dari 2 tahun secondary school yang ada di Singapura serta 1 tahun yang ada di UTS Insert yang sekarang Roy Suryo lagi teriak-teriak. Nah, sekarang teman-teman tentu bertanya, bagaimana dengan Mas Gibran ini? Apa sih yang sebenarnya bermasalah dengan ijazahnya? Ini bermunculan ketika Subhan Palal dengan percaya dirinya membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 165 huruf R yang saya bilang tadi, bahwa calon presiden dan wakil presiden itu syarat minimal pendidikannya adalah SMA atau sederajat. Subhan Palal mentafsirkan bahwa Gibran itu tidak pernah lulus SMA. Kenapa? Karena SMA-nya Gibran bukan di dalam Indonesia, melainkan di luar negeri. Nah, sistem SMA di luar negeri dan di dalam negeri itu berbeda. Oke, dari sisi itu dia benar. Aku setuju. Tapi Pak Subhan Palal lupa, di bawah Undang-Undang 7 ada namanya peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Di bawah PKPU ada namanya surat keputusan KPU. Di bawah surat keputusan KPU ada namanya surat surat keputusan, baru ada namanya surat dinas. Ada juga surat edaran, ya kan gitu. Di peraturan KPU, PKPU yang aku bilang tadi, nomor 19 tahun 2023, itu ada pengecualian. Jadi kalau dia lulusan luar negeri, tidak perlu ijazah SMA-nya disetarakan. Dan tidak perlu diperlihatkan ijazah setaranya. Cukup yang diperlihatkan adalah perguruan tingginya. Itu satu. Itu yang nggak dibaca sama Pak Subhan. Jadi walaupun mungkin menurut Subhan, Gibran dan Pak Prabowo tidak pernah lulus SMA, katakanlah gak punya ijazah SMA, ijazah SMA-nya hilang, atau bermasalah lah ijazah SMA-nya, selama punya ijazah perguruan tinggi, sah sebagai presiden dan wakil presiden. Dari sisi ini aja udah kalah mereka. Oke, ya kan? Jadi ngapain diributin gitu? Kalaupun mau tetap menggunakan SK penyetaraan, Gibran itu lolos. Kenapa? Yang berkaitan dengan
SK penyetaraan, SK itu bukan surat keputusannya, tapi surat keterangan. Surat keterangan penyetaraan itu diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu nomor, aku lupa nomornya, 2 tahun 2014. Ya, aku lupa nomornya. Itu tahun 2014. Aturan itu mengatur tentang fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri yang dibubuhi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Didasmen atau Dinas Provinsi Pendidikan atau Dinas Kabupaten Kota Pendidikan. Mas Gibran mencalonkan diri sebagai wali kota. Ini yang akhirnya menjawab pertanyaannya Roy Suryo. Kok bisa 2019 dia urus SK penyetaraan? Dia lulus tahun 2006-2007. Sudah 13 tahun kah? Sudah 9 tahun. Iya, Mas Gibran lulus dari luar negeri, datang ke sini nggak jadi pejabat. Dia cuma jualan pisang, jualan martabak, nggak butuh SK penyetaraan. Tapi ketika dia mencalonkan diri sebagai pejabat tahun 2020, 2019, SK UTS-nya, sertifikat UTS-nya, ya, UTS insert-nya, dan juga sertifikat ijazah MDIS-nya, itu dia lampirkan untuk mengurus SK penyetaraan. Ingat Kak, per 2018, yang namanya mengurusi ijazah penyetaraan luar negeri, hanya bisa lewat online. Walaupun lo anak presiden, lo nggak bisa ngurus itu kalau tidak lewat online. Silakan lihat aja di websitenya Kementerian Pendidikan itu ditulis untuk penyetaraan ijazah luar negeri wajib lewat online per 2018 bulan Maret. Ya Mas Gibran kan ngurusnya 2019. Itu 21 sekaligus. Baik SK penyetaraan SMA dan juga SK penyetaraan MDIS-nya dikeluarkan. Ya kan? Dikeluarkan. Nah, jadi Mas Gibran mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden cukup dengan SK penyetaraan itu. Kalaupun nggak pakai SK penyetaraan, nggak apa-apa yang SMA ya, nggak apa-apa. Yang penting punya MDIS S1. Ini nggak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang itu diputar-putar seolah-olah dia nggak lulus UTS. Ini Roy Suryo datang ke UTS. UTS nggak pernah ada ya. Dia tanya bukan kepada otorita UTS-nya yang dia tanya, ya kan Ibu Ina sudah jelaskan itu di berisi itu. Jadi itu hal yang sebenarnya sama Mas Gibran pun juga diverifikasi oleh KPU, tapi tidak perlu melampirkan SK penyetaraannya. Yang dia pakai SK penyetaraan itu waktu nyalon sebagai wali kota, tapi waktu di presiden dia tidak perlu pakai SK penyetaraan SMA, cukup MDIS-nya. Dan itu dia perlihatkan kan ke wartawan-wartawan, dia perlihatkan kan, tapi menurut Roy Suryo itu palsu. Sekarang begitu dibilang asli, oh MDIS peringkat kesekian. Ada masalah apa dengan peringkat gitu? Jadi itu yang dimainkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke, Bang, satu lagi pertanyaan terakhir Bang. Ini kan Roy Suryo ini kan membandingkan dengan hasil penelitiannya melalui ELA. Ya. Nah, proses verifikasi dari KPU, apakah juga menggunakan ELA itu juga? Ya, enggak. Kalau KPU itu ketika diberikan kertas, ya kan yang disyaratkan adalah dokumen ijazah pendidikan SMA atau S1. Jadi yang wajib itu SMA kalau dia dalam negeri. Ingat ya, kalau dia lulusan dalam negeri wajib SMA. Biar dia sudah doktor, nggak guna itu doktornya. Wajib SMA. Kalau dia alumni SMA dalam negeri. Tapi kalau dia alumni luar negeri, tidak wajib SMA-nya, yang wajib yang selama dia punya perguruan tinggi. Ya kan? Gitu. Itu dua hal yang berbeda. Oh, aturan mana itu? Ya PKPU nomor 19 tahun 2023, pasal 18 ayat 3. Baca aja itu. Yang nggak dibaca sama Subhan Balal itu. Oke. Nah, sekarang apakah kemudian KPU melakukan verifikasi seperti digital forensik atau analisa? Itu nggak perlu. Cukup melampirkan ijazahnya, ya kan? Ini ijazah saya nih. Selain ijazah sebenarnya ada juga surat keterangan SKCK itu harus ada. Terus setia kepada Pancasila dan banyak berkas-berkas yang harus disiapkan. Termasuk salah satunya adalah ijazah. Ketika sudah dilihat ijazah, itu diverifikasi oleh verifikator yang diawasi oleh Bawaslu. Jadi komisioner Bawaslu yang mungkin komisionernya langsung atau staf Bawaslu itu mengawasi proses mereka verifikasi. Ya kan? Jadi kan biasa ada kertasnya ini ada apa ini OUGM. Kan kalau cuma lihat kertas begitu ya udah di checklist ada. Dia namanya MS atau TMS, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
setia kepada Pancasila ada, checklist ada. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan apa gitu ada. Surat keterangan ini ada. Ijazah ada. Tapi kalau misalnya ijazahnya itu capnya nggak ada, apa semua, oh ini belum ada, ini nggak lengkap karena capnya nggak ada, legalisirnya nggak ada. Jadi dia tidak bilang ini asli atau palsu. Tunggu dulu. Dia cuma mau lihat ini ijazah, kemudian ada legalisir. Kalau ini palsu dan tidak palsu itu urusan berikut. Ada dulu. Nah, setelah di checklist ada, oke, baru kemudian namanya verifikasi faktual. Itu tadi verifikasi administrasi. Verifikasi faktual. Dilakukanlah konfirmasi ke pihak kampus. Ya. Tentu kayak, wah nggak mungkin seperti itu. DPR, beda. Kalau DPR tidak mesti, tidak harus. Kalau DPR kan banyak betul, Mbak. Tapi kalau presiden dan kepala daerah itu wajib. Presiden, wakil presiden, dan juga kepala daerah itu wajib ada namanya verifikasi faktual, di mana lembaga terakhir dia sekolah. Tentu kalau DPR enggak, karena kebanyakan DPR. Makanya yang paling banyak jebol itu DPR. Itulah fungsinya setelah lakukan verifikasi itu, ada namanya tanggapan masyarakat. Makanya kalian yang mau nyalon-nyalon, kalian punya lawan, cari tahu track recordnya, benar nggak lulusan UGM, benar nggak lulusan ini, lulusan itu. Ketika dia memberikan ijazahnya lulusan itu, tapi kalian tahu bahwa dia tidak lulusan itu, ada forum yang namanya tanggapan masyarakat, komplain. Wah, itu nggak pernah lulus. Nah, baru oleh KPU dilakukan pencoretan kalau terbukti. Jadi setelah diverifikasi administrasi, diverifikasi faktual. Ini presiden ini, dia lulusan, kendati luar negeri, datang ke luar negeri. Kalaupun nggak di luar negeri, biasanya di KBRI. Biasanya kan ada namanya SK penyetaraan atau di KBRI, di KBRI lagi, di kedutaan ya, untuk kemudian melakukan pemeriksaan. Itu biasanya seperti itu. Tetap ada verifikasi faktual. Oke, Bang Bill. Ini sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement nggak, Bang Bill? Mungkin untuk. Ya, pada dasarnya urusan ijazah asli dan tidak asli teman-teman udah bisa paham. Yang kedua, soal Mas Gibran terutama, tahapan pemilu itu udah tutup. Di peraturan di hukum kita itu tahapan yang sudah selesai itu sudah selesai. Nggak perlu lagi diributin gitu. Apalagi diributinnya salah kaprah. Beda kalau ributin, kalau benar, enak juga kita mau menggulik. Ini kan salah semua mereka. Nah, yang ketiga, saya berharap teman-teman lebih mengupgrade IQ-nya supaya tidak terjebak dengan pemberitaan dan juga informasi yang hoax. Disinformasi. Kalau nggak mau dibilang mereka hoax, setidaknya kita anggap mereka melakukan disinformasi. Disinformasi ini berbahaya. Aku pikir tidak panjang untuk closing statement. Mudah-mudahan teman-teman semakin cerdas. Oke. Thank you, Bang Bill. Thank you.